Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Pak Kala, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Inggris yang asik. Belajar bareng, sukses bareng. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bab 1 ya, mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dan bagian pertama di bab 1 ini yaitu A. Berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Namun, pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tersebut, gangguan keamanan, ya, kondisi dalam negeri tidak lantas begitu saja stabil, ya, membutuhkan proses yang cukup panjang, ya, sehingga pada proses tersebut periode dalam sejarah Indonesia dinyatakan sebagai periode masa revolusi, ya, merebut kembali kemerdekaan, ya. Baik teman-teman semua, kita akan mulai bagian A ini, ya, yaitu dari pengantar. Sebelum memasuki ke inti materi, sebaiknya teman-teman semua atau siswa-siswi semua harus menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya. Kita mempunyai 17.500 lebih pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, ya, luas menyatakan demikian. Kemudian ada 300 etnik kurang lebih, ada 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda, ya, dari pulau-pulau tersebut, ya. Kita punya 6 agama, semuanya diakui, semuanya beragama resmi negara. Kemudian ada juga aliran kepercayaan dan kurang lebih 737 ragam bahasa. Jadi tolong nih harus siswa-siswi sekalian pastikan bahwa kalian semua memahami hal ini. Kemudian beruntungnya bangsa ini, ya, meskipun pernah terjadi beberapa konflik, ya, baik itu konflik yang skalanya kecil maupun skalanya luas, ya, termasuk juga pergolakan-pergolakan sepanjang sejarah, ya. Namun bangsa ini masih tetap bersatu. Maka dapat kita pahami bersama dan sadari bersama bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah modal yang sangat besar, ya, modal yang tidak terhitung harganya atau tidak ternilai harganya dalam mengisi kemerdekaan atau membangun bangsa dan negara. Ya, konflik-konflik yang terjadi beberapa diantaranya dalam materi pembahasan kali ini kita fokus pada konflik besar, ya, atau pemberontakan bisa dikatakan itu, atau bahasa lainnya adalah kudeta, ya, bahasa kerennya. Untuk rentang waktu 1948 sampai 1965. Ya. Dan mengawali pemberontakan pertama tersebut yaitu pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, ya, di Madiun pada tahun 1948. Dan kemudian, ya, berulang kembali pemberontakan PKI pada tahun 1965 dikenal dengan G30S PKI, ya, Gerakan 30 September PKI. Ya, sejarah mencatat PKI sudah 2 kali melakukan pemberontakan atau kudeta terhadap pemerintahan yang resmi, ya.
1948 dan 1965. Kemudian jenis-jenis pemberontakan apa saja atau jenis-jenis kudeta macam apa saja yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia dalam kurun waktu 1948 sampai 1965. Ternyata ya sejarah mencatat berdasarkan dari data dan fakta-fakta sejarah dikemukakan bahwa ada 3 jenis pemberontakan ya yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu tersebut. Yang pertama adalah dan yang paling hot, yang paling panas itu adalah pergolakan ideologi. Ya, perlu teman-teman ketahui apa sih yang dimaksud ideologi? Ideologi itu adalah way of life, cara berpikir, cara pandang, cara hidup. Ideologi seperti apa? Ya, pada masanya ya 1948 sampai 1965 tersebut, masanya ada beberapa ideologi yang dominan dalam sejarah Indonesia, yaitu yang pertama komunis. Ya, sudah jelas itu aliran komunis. Ya, kita tahu bahwa komunis tidak mempercayai Tuhan ya. Pada masa itu negara pendukung komunis atau negara komunis, sumber komunis yang kuat adalah Uni Soviet dan Cina ya, RRC. Uni Soviet akhirnya pecah ya, kemudian berubah menjadi Rusia yang hari ini kita kenal. Berikutnya yang kedua ya ideologi yang populer saat itu selain komunis adalah Islam. Ideologi agama maksudnya itu agama Islam. Kemudian ada nasionalis dan yang lainnya itu sifatnya hanya kepercayaan atau aliran-aliran kebudayaan tertentu. Setelah pergolakan ideologi, kita punya vested interest atau konflik kepentingan dan pergolakan yang disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap sistem pemerintahan. Nah, jadi itulah 3 jenis pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1948 sampai 1965. Kita mulai bahas pengantarnya bagian pertama ya, yaitu konflik dan pergolakan terkait ideologi. Ideologi bangsa Indonesia itu sudah bersifat final, yaitu Pancasila. Ya, kita mengambil jalan tengah pada saat itu founding father ya dalam rumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia, materi sebelumnya di kelas 11 sudah dinyatakan demikian bahwa para ulama, para kiai, semua elemen bangsa bersatu ya. Kita ingin membuat negara ya, bukan membuat organisasi, bukan membuat kelompok ya. Kita ingin membuat bangsa, membuat negara. Oleh karena itu marilah kita ambil jalan tengah dari segala suatu perbedaan-perbedaan kita sehingga kita dapat bersatu. Nah, jadi lahirlah Pancasila. Seandainya Pancasila tidak ada, ya maka tidak ada pula ya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak menemui jalan tengah. Maka kita membutuhkan jalan tengah agar semua elemen bangsa dapat bersatu padu mengusir penjajah, merebut kembali kemerdekaan. Ya tadi masa revolusi tadi. Ya, kalau kita tidak bersatu, ya sejarah sekali lagi sudah mengajarkan kepada kita betapa pahitnya, betapa perihnya hidup dalam penjajahan, betapa perihnya hidup dalam suasana perpecahan, tidak bersatu padu. Perih sekali ya. Semua pemberontakan kita, semua perlawanan kita melawan penjajah Jepang dan penjajah Belanda ya kalah ya. Meskipun dengan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu korban jiwa ya tetap saja tidak bisa menang. Sekali lagi ditekankan bahwa ideologi bangsa sudah bersifat final yaitu Pancasila. Contoh pemberontakan akibat ideologi ya. Yang pertama ya tadi sudah disinggung ya, pemberontakan yang pertama kali mengawali bangsa Indonesia ya, mengawali ya sejarah bangsa Indonesia pertama kali ya. Biasanya bangsa Indonesia itu berperang melawan bangsa asing ya pada 1948 itu
bangsa Indonesia berperang melawan bangsanya sendiri. Ya, ini pertama kali. Apa itu? Ya, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia ke-1 di Madiun. Ya, itulah pertama kali secara sejarah bangsa Indonesia, sekali lagi Bapak tekankan, ya, berperang melawan bangsa sendiri, sesama warga Republik Indonesia. Yang kedua, pemberontakan DI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang pemberontakan itu sendiri telah berlangsung lama, 1949 sampai 1962. Pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini adalah pemberontakan yang berdasarkan ideologi Islam, ya, sehingga yang bertujuan ya sama ya. Apabila pemberontak itu berdasarkan ideologi, tujuannya itu mengganti dasar negara. Ya, kalau PKI tujuannya mengganti dasar negara menjadi komunis, ya kalau DITTI menjadi Islam tentunya ya. Kemudian pemberontakan ketiga yaitu pemberontakan PKI yang kedua kalinya. Ya. Biasa disebut dengan istilah G30S PKI 1965. Pada masa itu ya, menurut pendapat Herbert Faith, seorang akademisi dari Australia dan juga pemerhati sejarah Indonesia, ya ini negara tetangga ya, tapi banyak orang atau banyak pakar di negara-negara tetangga ini, ya mereka mempunyai fokus kajian terhadap bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Ya berarti bangsa Indonesia ini dianggap menarik, dianggap istimewa, sehingga perlu adanya pakar atau ahli yang khusus mengkaji, memahami sejarah Indonesia, termasuk Herbert Faith dari Australia. Jadi tolong teman-teman, bangsa lain telah memahami bangsa kita, telah memahami sejarah bangsa kita. Lantas, bagaimana dengan bangsa kita sendiri? Apakah bangsa kita sendiri memahami sejarah bangsa sendiri? Ya ini menjadi pertanyaan teman-teman. Ya, rekan-rekan semua atau siswa-siswi semua, itu harus menjadi tantangan bagi kalian semua. Ya, kita lanjut. Menurut beliau, ya ada aliran politik pemilu 1955 atau aliran besar ideologi ya yang berkompetisi dalam pemilu 1955 yaitu nasionalisme radikal. Ini adalah partainya adalah Partai Nasionalis Indonesia, PNI. Maksudnya nasionalisme itu adalah cinta tanah air ya. Orang yang terlalu fanatik cinta terhadap tanah air. Disebut nasionalisme radikal. Kenapa disebut radikal? Yang dimaksud radikal ini bukan berarti memberontak pada pemerintah, bukan. Radikal ini keras terhadap segala jenis upaya penjajahan ya. Artinya melakukan pendekatan yang keras terhadap pihak penjajah ya. Kita tahu Belanda seringkali ya terus berupaya agar Indonesia ini masih menjadi jajahan Belanda ya. Oleh karena itu PNI termasuk orang yang keras, tidak ingin bernegosiasi dengan pemerintah Belanda, maka disebut nasionalisme radikal. Yang kedua ada aliran Islam, NU dan Masyumi ya. Namun NU di sini menyatakan Islam yang nasionalis ya, mencintai tanah air, nah kemudian memegang teguh ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman hidup bagi warganya, itu NU ya. Sampai hari ini NU masih terus berkibar ya, bahkan menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia ya, NU, Nahdlatul Ulama ya. Kemudian ada Masyumi ya. Hari ini Masyumi tidak ada ya. Masyumi sudah dibubarkan ya terkait adanya hubungan politik dengan DITI ya. Nanti kita akan bahas secara tersendiri. Berikutnya yang tidak beraliran agama, tidak beraliran nasionalis, tapi beraliran sendiri yaitu komunis ya.
maka partainya adalah Partai PKI. Ada Sosialisme Demokrat, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, ada Tradisionalis Jawa, ya Tradisionalis Jawa ini partainya PIR, Partai Indonesia Raya, ada juga kelompok kebatinan, dan para birokrat pemerintah atau pamong praja. Semua kelompok saling bersaing dengan ideologinya masing-masing. Ya. Nasionalisme radikal menggembar-gemborkan nasionalisme pada zamannya memang diperlukan, ya karena Belanda masih berupaya ya menjajah Indonesia, kemudian Islam dan Masyumi ya diperlukan pada saat itu ya untuk memupuk perasa ukhuwah Islamiyah dan lain-lain. Untuk PKI sendiri ya tujuannya jelas ya bagaimana merubah negara menjadi komunis. Selanjutnya tipe pemberontakan atau kudeta jenis kedua yaitu konflik dan pergolakan terkait kepentingan vested interest. Contoh pemberontakan dalam jenis ini yaitu APRA, Angkatan Perang Radu Adil ya 23 Januari 1950 di Bandung, RMS Republik Maluku Selatan 25 April 1950, Andi Aziz, pemberontakan Andi Aziz 5 April 1950 di Makassar. Apa yang dimaksud dengan vested interest atau tipe pemberontakan vested interest yaitu pemberontakan yang berusaha mengontrol masyarakat dalam suatu wilayah untuk keuntungannya sendiri dengan cara tidak mau melepas posisi atau kedudukannya agar menghalangi suatu proses perubahan. Ya, ini dimaksud conflict of interest. Ya, konflik kepentingan. Ya, sederhananya begini, ada sekelompok orang yang sudah berkuasa di suatu tempat, ya, biasa menjalankan aturan-aturan sesuai dengan kelompok itu sendiri, ya, tidak mengikuti aturan yang berlaku secara umum, maka suatu ketika datanglah, ya, orang lain atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan tersebut. Segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan aturan umum, ya apa yang terjadi? Kelompok yang berkuasa lebih awal tersebut merasa terganggu, terusik kepentingannya, sehingga menyatakan menolak atau menentang atau memberontak terhadap pihak yang bertanggung jawab tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan vested interest, konflik kepentingan. Dasarnya konflik kepentingan yaitu pemberontakan APRA, RMS, Andi Aziz ini adalah semuanya terkait dengan keberadaan pasukan Kenil. Ya, pasukan Kenil itu pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda yang tidak menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Hasilnya ya perang. Ya. Contoh, pasukan Kenil ini menguasai Makassar atau Sulawesi Selatan. Ya. Ketika datang Indonesia sudah merdeka, maka wilayah-wilayah Indonesia tadi tentunya kan dikirim pasukan Tentara Nasional Indonesia. Namun pasukan Kenil tadi menolak kedatangan Tentara Nasional Indonesia tersebut sehingga ya perang. Ya, mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau atau kenapa mereka menolak tentara Indonesia? Ya akan terjadi penyesuaian tentunya. Ya, mereka harus menginduk kepada Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ya, kalau mereka menginduk kepada TNI berarti ya struktur kepemimpinan juga akan berubah. Nah, pihak-pihak yang sudah menguasai tadi merasa dirinya adalah pemimpin, tidak mau mengikuti atau bergabung kepada Tentara Nasional Indonesia yang belum tentu yang menjamin posisinya, sehingga dia berperang atau menolak. Ya. Berikutnya, pemberontakan jenis ketiga, yaitu pemberontakan karena sistem pemerintahan.
Pemberontakan jenis ini atau tipe ini yaitu persoalan negara federal dan BFO, Bijenkorps Federal Overleg. Dua, pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 15/2/1958 dan pemberontakan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan pada 1957 ya, 2 bulan Maret ya 1957. Pemberontakan terkait sistem pemerintahan ini ya dasarnya adalah masalah pencetusnya adalah ya akibat keadaan negara federal sebagai konsekuensi dari Perjanjian Linggarjati ya pada 15/10/1946. Di mana dalam perjanjian tersebut tentunya Indonesia rugi ya. Kenapa rugi? Karena Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat RIS dengan beberapa negara federal yaitu negara Pasundan, negara Madura, dan negara Indonesia Timur dan seterusnya. Awalnya BFO, Bijenkorps Federal Overleg, Badan Musyawarah Negara-Negara Federal tadi di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian ya dalam perkembangannya mereka tidak lagi memihak kepada Belanda, artinya mereka ingin menjadi penguasa ya, penguasa independen, penguasa yang bebas, merdeka di negara-negara federal tersebut. Maka apa yang terjadi? Ya, sama pada saat negara Indonesia atau tentara Republik Indonesia ingin mengambil alih wilayah-wilayah tadi, maka muncullah atau meletuslah pemberontakan PRRI dan Permesta ya akibat ketidakpuasan beberapa daerah terhadap pemerintah pusat ya. Ya, begitulah video pendahuluan ya kita untuk sesi kali ini, teman-teman atau siswa-siswi sekalian ya dapat menyimak kelanjutan videonya pada pembelajaran selanjutnya. Demikian ya, jika ada pertanyaan berarti rekan-rekan atau siswa-siswi sekalian dapat mempostingnya di Google Classroom. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.